Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman. Oke guys, malam hari ini saya dapat mainan baru ya, yaitu Honda Batu Nangka. Oke, Honda Batu Nangkanya ini mau suaranya dibikin halus, suara mesinnya. Jadi yang punya nggak mau swap engine, dia mau mempertahankan mesin originalnya, tapi kalau bisa dibuat sehalus mungkin mesinnya. Oke, mesin ini, motor ini kan motor tua, kategori motor tua. Tahunnya atau yang dikenal kan Honda 69, karena motor ini dilahir di era tahun 69. Oke, karena nggak mau swap engine, mau mempertahankan mesin aslinya, ini sudah ada beberapa modifan sih. Di pengapiannya udah pakai CDI. Kalau yang aslinya masih menggunakan platina. Platinanya di noken as. Nah, ini tempatnya platinanya nempel di sini. Nah, lurus sama noken as ini. Oke, yang kita bahas bukan itu ya. Oke, yang kita mau sampaikan sih ini supaya halus. Karena mesin tua, sebenarnya untuk sistem bearingnya pada noken as, dia tidak menggunakan bearing radial kayak gini, tapi masih menggunakan basing. Nah, jadi oblak, jadi suaranya kasar. Kalau kemarin sih yang bikin suara kasar ya oblak, salah satunya noken asnya, basingnya itu udah oblak, sama ya sekalian perbaikan ya. Jadi itu diperbaiki, klepnya ini diganti karena daun klepnya udah cekung, nggak tirus lagi. Yang parah di bagian klep X-nya, kelihatan. Jadi yang saya mau bagikan ini, saya juga baru belajar lah, karena baru modif mesin seperti ini. Jadi merubah yang tadinya pakai basing kuningan, dirubah menggunakan bearing radial. Tujuannya sih suaranya biar halus, biar noken asnya sepan ya, nggak oblak lagi, tapi tetap halus, suaranya halus. Jadi biar tambah mantap, jadi menggunakan bearing. Nah, ternyata ketika dikasih bearing, ternyata tidak semudah yang saya bayangkan. Ternyata banyak hal yang perlu diperhatikan. Saya karena masih belajar, saya jadi bolak-balik ke tukang bubut. Nah, tempat tukang bubutnya yang modif jauh juga. Jadi yang bikin capek itu bukan ngerjain motornya, tapi perjalanannya, warawirinya. Nah, ini biar teman-teman kalau ada yang mau nyoba, biar jadi referensi ya, biar nggak warawiri. Jadi kalau modalnya mau bikin seperti ini, kasih lahar, kasih bearing ini. Bearingnya ada dua ya, satunya di dalam, ditanam di headnya. Nah, modalnya noken asnya ternyata si tukang bubutnya itu katanya butuh dua noken as. Ya yang jelek nggak apa-apa, noken as jelek nggak apa-apa, cuma karena yang diambil itu bagian ininya, bagian tempatnya baut
untuk gigi timing. Nah, nanti ini diputus, nah, kemudian dimasukin noken A1-nya lagi, ini juga dipotong noken A1-nya lagi ya. Terus bearingnya ini ditrek, dimasukkan, kemudian ini juga dibubut, disesuaikan noken bautnya gigi timing ini, tempatnya baut ini di track juga. Ini enggak dilas, jadi di track. Oke. Nah, itu yang pertama yang perlu diperhatikan ya. Ternyata ada 2 noken as yang dibutuhkan. Terus pas tadi udah selesai, yang bolak-balik lagi ya. Pas udah selesai, mau pasang klepnya, ternyata per klepnya itu kalau kita pasang yang asli, kalau yang besar ini enggak masalah, dia bisa masuk. Oh ya, kenapa enggak? Terus yang kecil ini enggak bisa masuk. Nah, kenapa kok nggak bisa masuk? Karena ini kan dirubah klepnya ya. Klepnya saya ganti, masih ukuran standar ya, pakai standarnya 90. Nah, tapi bosnya kan ini tadi juga ganti bos klep. Bos klepnya udah oblak, mungkin itu juga salah satu faktor yang bikin kasar, oblak. Nah, akhirnya saya ganti juga, bosnya diganti. Kalau ikut yang lama, nah itu udah modelnya kan enggak pakai seal ya, seal klepnya ada di dalam. Nah, ini bos klepnya atau valve guide-nya itu menggunakan punyanya Tiger. Jadi sealnya juga pakai seal klepnya Tiger. Nah, seal klepnya Tiger itu diameternya lebih besar dari ini, jadi ini tidak bisa masuk, tidak bisa masuk di sealnya, mentok sama sealnya nggak bisa masuk, jadi ini nggak kepasang. Terus ini per klepnya, jadi kita pakai punyanya Grand, Honda Astrea Grand atau tipe GN5. Nah, baru ini kedua-duanya bisa masuk. Nggak kelihatan, udah saya pasang ya. Saya mau bongkar lagi agak males ini. Ini 2 klep, 2 ya kayak standarnya ini. Ada per klep yang besar, ada yang kecil. Nah, itu ya teman-teman, tipsnya ya, semoga bermanfaat untuk yang pengen modif seperti ini ya. Jadi biar nggak wirawiri, jadi itu yang perlu diperhatikan.